itu bahwa saat ini di Amerika, saat itu gitu ya, mahasiswa atau siswa di sekolah menengah itu sudah kategori apa itu digital natives. Jadi mahasiswanya abad 21 dengan ciri digital native, sedangkan gurunya, orang tuanya, mungkin dosennya kategori 20th century. Jadi ada gap 100 tahun begitu. Sedangkan kurikulumnya dan teknik penyajiannya itu menggunakan strategi kurikulum yang sudah kuno juga, abad ke-19, dengan kalender akademik abad 18. Jadi ini sebetulnya ini sindiran seorang guru Tom Herrick yang sangat kritis terhadap pendidikan di United States pada waktu itu. Sehingga ada suatu perubahan yang besar-besaran, termasuk juga kebijakan pada saat Obama tadi ada kebijakan-kebijakan yang signifikan tentang pendidikan. Itu yang saya kutip seorang catatan dari Tom Herrick. Ini relevan dengan topik yang nanti akan saya sajikan. Ya, ini hanya untuk memotivasi kita bahwa seorang guru di US itu menulisnya selain mengajar, menulis juga banyak begitu. Dosen juga selain mengajar, menulis banyak, meneliti banyak, termasuk banyak juga yang sudah melahirkan karya-karya internasional, termasuk pemenang Nobel Prize. Jadi ini menunjukkan SDM-nya sangat luar biasa. Yang kedua, saya kutip Alvin Toffler, karena ini berkaitan juga dengan bagaimana digital campus itu dibangun, begitu ya. Salah satu pendapat Alvin Toffler ini, masyarakat yang buta huruf di abad 21 ini bukan hanya mereka yang tidak bisa baca tulis, gitu. Tetapi ada 3 hal. Yang pertama adalah kelompok yang kategori cannot learn menurut Alvin. Jadi yang memang tidak bisa belajar karena nothing to read, nothing to learn, karena mungkin mereka berada di suatu daerah yang terisolasi, di daerah terpencil, sehingga tidak ada bahan bacaan. Itu kelompok pertama. Mungkin di kita juga terjadi. Nah, saya ingin memberikan catatan, ini dua kelompok berikutnya. Menurut Alvin Toffler, yang kelompok kedua adalah mereka yang kategori unlearned. Jadi tidak mau belajar. Mungkin mahasiswa kita juga ada kategori yang tidak mau belajar. Atau dalam beberapa hal ada dosen juga yang tanda kutip semangat untuk belajarnya rendah. Nah, ini juga barangkali menjadi catatan kita supaya bagaimana universitas menuju kepada tadi corporate, artinya harus dibangun SDM-nya, mahasiswanya juga harus dibangun sehingga kategori unlearned community itu tidak ada. Jadi mereka belajar keras, mengupdate pengetahuannya, menulis, meneliti, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mereka yang kategori tidak mau relearn. Jadi tidak mau belajar lagi dengan berbagai alasan. Antara lain alasannya, saya kan sudah S3 misalnya. Saya sudah melotok kalau kata Pak Rektor itu ilmunya. Sehingga kenapa mesti belajar lagi? Nah ini barangkali dua dan ketiga ini yang mesti kita kaji dengan seksama, jangan sampai mahasiswa kita atau SDM kita ada kategori yang unlearn dan relearn, mungkin saja akibat kesombongan akademik barangkali begitu ya. Kan saya sudah S3 cum laude lagi sehingga semangat untuk mengupdate pengetahuan itu sedikit. Nah, ini barangkali catatan yang menjadi awal dari diskusi pagi ini yang berkaitan dengan digital campus dan digital kurikulum. Ini karya-karyanya Pak, ini sangat sohor, ini di awal abad 21 ini dan sudah ada yang dalam bahasa Indonesia. Saya pikir ini hanya untuk memotivasi bahwa seorang Alvin Toffler juga seorang penujum akademik gitu ya. Jadi apa yang dia sebutkan 20 tahun yang lalu terjadi sekarang ini. Nah, saya awali dengan Kampus Merdeka.
Ini yang sedang hingar-bingar semua universitas, semua perguruan tinggi, termasuk di UNIS, bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah dengan kampus merdeka. Saya pikir terlepas ada pro kontra, saya yakin pemerintah bermaksud baik, gitu ya. Bermaksud baik dalam pengertian ingin agar universitas ini sebagai suatu institusi yang leading, yang bisa memicu tentang perkembangan SDM ke depan. Saya tidak membahas secara keseluruhan, tetapi kalau dilihat dari kampus Merdeka ini, kan ada 4 hal gitu ya. 4 hal, mungkin poin 1, 2, 3 itu tidak kita diskusikan saat ini, dan itu sudah menjadi garapan pimpinan universitas, Pak Rektor, dan pimpinan fakultas untuk bagaimana memikirkan pembukaan studi baru, pendidikan tinggi yang akreditasi pendidikan tinggi, termasuk untuk PTN, ada kemudahan dalam permohonan mengajukan PTN-BH. Tidak kita bahas, yang mungkin ada kaitannya dengan kurikulum saat ini adalah yang keempat. Yang keempat ini mahasiswa belajar 3 semester di luar prodinya. Nah ini kan mesti ada suatu pengkajian, restrukturisasi kurikulum secara internal, termasuk membangun sistem supaya pengelolaan akademik ataupun pengelolaan kurikulum itu tidak dilaksanakan secara manual. Jadi ini antara lain mengapa digital campus, mengapa digital kurikulum ini merupakan prasyarat untuk maju menjadikan universitas itu sebagai modern university, persis ke depannya seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Aceh, menjadikan universitas sebagai leading sektor dalam menambah revenue ataupun penghasilan universitas itu sendiri atau negara. Jadi banyak negara yang tadi disebutkan memberikan kontribusi kepada selain income generating kepada universitasnya, kepada negara yang bersangkutan. Walaupun konon katanya pada pandemik ini banyak perguruan tinggi di Amerika, di Australia yang juga mulai kewalahan karena learning in house, sehingga international student itu yang banyak yang kembali ke negaranya masing-masing. Ini Ibu dan Bapak, dari perspektif kurikulum, khususnya kurikulum pendidikan tinggi, saya kutip antara lain dari DOLS ini ya, termasuk kebijakan di Mendikbud. Jadi pertama, memang ada keinginan, ada upaya pendalaman pengalaman belajar itu selain di kampus, di prodi yang bersangkutan, juga di luar kampus melalui ragam kegiatan. Jadi kalau di kampus, memang di prodinya seorang mahasiswa yang belajar di manajemen misalnya hampir saat ini totally 8 semester itu spend his or her time di kampusnya bersama dosen, di kelas, di laboratorium. Nah, padahal di lain pihak pengalaman belajar di luar kampus ini merupakan pengalaman yang sangat penting juga dan menjadi tuntutan pendidikan tinggi di abad 21, karena dengan belajar di luar kampus melalui berbagai skim, mungkin saja ada praktek industri, mungkin saja kalau di beberapa universitas termasuk di UPI ada KKN, jadi itu pengalaman belajar di luar kampus, bekerja di praktik di BUMN atau di dunia usaha lainnya. Nah, itulah dalam konsep depth of learning experiences. Jadi bagaimana pendalaman belajar di kampus dan di luar kampus itu merupakan suatu dua strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh universitas untuk mengantarkan lulusan kita mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan harapan. Walaupun mungkin ada suatu resiko bagi universitas tertentu seperti akan kehilangan potensi keuangan misalnya, itu mungkin tidak perlu terjadi karena juga di lain pihak kita akan menerima mahasiswa baru lain dari universitas lain manakala ada tadi pengalaman 3 semester di luar kampus itu dilakukan. Yang kedua, perluasan pengalaman belajar. Jadi kalau tadi ada pendalaman, kepentingannya adalah pendalaman sesuai dengan bidang studinya gitu ya.
Sekarang perluasan pengalaman belajar. Ini juga kemampuan yang cukup penting sehingga lulusan para mahasiswa itu tidak hanya terpaku kepada bidang studinya, tetapi memiliki suatu horizon yang cukup luas dengan breadth of learning experiences yang cukup luas sehingga memapankan kemampuannya, kompetensinya untuk bisa survive pada saat mereka lulus. Jadi dua hal ini yang barangkali spirit yang harus dikembangkan oleh kurikulum pendidikan tinggi. Pertama, depth of learning experiences, bagaimana pendalaman dalam satu bidang studi. Yang kedua adalah perluasan, mungkin juga dalam beberapa hal tertentu ini sebagai second expertise atau second kompetensis manakala mahasiswa atau lulusan diperlukan dua kompetensi tanda kutip atau beberapa kemampuan lainnya. Saya pikir ini antara lain yang mengantarkan mengapa digital kurikulum ini sangat diperlukan. Nah, why digital campus? Itu pertanyaannya. Mungkin juga ini juga menjadi catatan mengapa kita pada siang hari ini diinisiasi oleh Pak Rektor, UNIS menginisiasi untuk membahas digital campus gitu ya. Saya kutip dari berbagai sumber, ada 4 hal mengapa digital campus itu perlu dilakukan. Yang pertama, sudah barang tentu ini continuous improvement. Sekarang ini setiap organisasi, apalagi organisasi jasa, organisasi akademik seperti universitas, continuous improvement ini merupakan prasyarat agar universitas tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi ada suatu komitmen memperbaiki yang terus-menerus. Bagi dosen, continuous improvement itu mungkin berbeda dibanding dengan tugas rektor. Bagi seorang dosen, continuous improvement adalah bagaimana kita, seorang guru, seorang dosen, mengajar di kelasnya supaya ada suatu proses pembelajaran yang terus-menerus. Digital curriculum antara lain menjawab itu. Jadi ada suatu kemudahan nanti, termasuk juga kemudahan mengakses, sehingga continuous improvement secara mikro di kelas, di laboratorium bisa dilaksanakan. Bagi universitas, bagi pimpinan universitas, bagi pembinaan fakultas, continuous improvement ini juga merupakan prasyarat untuk tadi digital campus yang memberikan manfaat barokah kepada khalayak, kepada masyarakat. Jadi itu yang pertama yang saya pikir sekarang ini semua universitas menuju pada ikhtiar itu. Yang kedua, digital campus ini juga menyadari karena sekarang itu semua ilmu itu berkembang. Nyaris semua ilmu berkembang. Tidak ada ilmu yang stagnan, gitu ya. Termasuk di ilmu pendidikan. Sekarang di ilmu pendidikan saja banyak diskusi yang hangat, ya sebetulnya karena ada development of science and technology in education. Sehingga perencanaannya, manajemennya, pengelolaannya, termasuk how to assess, bagaimana menilai, sekarang banyak skim-skim yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi dari semua itu, dari semua development of science itu, yang ketiga ini juga sangat penting. Ikhtiar apapun, termasuk dalam ikhtiar menjadikan digital campus di suatu universitas, harus dalam rangka fokus on customer oriented. Bagi universitas, sudah barang tentu core customer itu adalah mahasiswa misalnya. Jadi kebijakan yang harus dilakukan oleh universitas, oleh prodi, oleh individual lecturers harus dalam kerangka mengusung tinggi-tinggi kepentingan customer oriented yaitu mahasiswa. Jadi jangan sampai ada suatu kebijakan dengan digital membuat siswa terganggu, membuat siswa jadi lama, membuat siswa kompetensinya ada apa namanya, ada pengurangan, ada ya berbagai hal yang akhirnya kompetensinya itu tidak bisa dicapai. Nah ini customer oriented. Jadi bagi seorang dosen, saya ingin lebih fokus pada yang mikro begitu ya. Jadi bagaimana customer oriented dilakukan oleh seorang dosen, khususnya dalam digital campus ini. Ya pertama, bahan-bahan ajar itu sudah mulai digitalisasi. RPS itu sudah mulai di online kan misalnya gitu ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penyajian begitu. Pada saat penyajian customer oriented kepada siswa, mahasiswa di kelas. Kita harus merancang suatu bahan yang kalau membuat PowerPoint juga yang readable, yang bisa dibaca oleh mahasiswa kita yang cukup walaupun di belakang begitu. Sering dosen AB PowerPoint yang dibuat karena mungkin pesannya menumpuk sehingga fontnya itu font 12, font 15 itu unreadable. Nah, ini sebetulnya fakta kita belum memposisikan pada customer oriented pada tahapan yang sangat mikro. Ya di tingkat universitas mungkin bisa kita jabarkan kebijakan apa customer oriented dari kebijakan universitas yang harus dilakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat sudah barang tentu ada university accountability. UNIS juga sebagai suatu aset bangsa gitu ya, memiliki akuntabilitas universitas. Saya pikir dalam 2 tahun terakhir ini pimpinan universitas, Pak Rektor, pimpinan fakultas di UNIS berupaya melakukan ikhtiar-ikhtiar semuanya dalam kerangka university accountability. Tapi itu, dan yang keempat, adanya digital campus ini bukan dimaknakan sebagai costly program, bukan. Program yang jadinya mahal tapi tidak sebanding dengan investasi dan output gitu ya. Tidak boleh. Digital campus, digital unit curriculum harus dalam kerangka efisien. Artinya produktivitas harus terjaga. Kalau toh ada investasi yang dihitung sehingga dalam jangka panjang memberikan kajian efisien dan efektif untuk capaian pembelajaran. Ingat tadi customer oriented, jadi efektifnya juga harus dalam kerangka customer oriented. Mungkin itu antara lain yang digital campus ini. Nah, Ibu dan Bapak, khususnya teman-teman ya lebih pada hal yang mikro ini gitu ya di kelas, kita ini mengajar pada abad 21, malah sudah tahun ke-20 ini. Jadi sudah 1/5 abad 21 sudah dilakukan. Berbeda pengalaman saya jadi dosen muda ketika abad 20, gayanya seperti ini, dari banyak apa namanya manual, tatap muka, sehingga dampaknya ada misalnya saja ada dosen killer gitu ya, ada dosen yang kalau mau ujian sebulan lagi baru mencari meminta kelulusan, kan itu ciri-ciri yang seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ada disruptive technology, ada suatu penguatan secara teknologi termasuk pemanfaatan komputer. Jadi di awal-awal kan ada komputer itu ada komputer based of instruction, ada komputer manage of instruction. Jadi manage dan assisted CAI dan CMI. Itu yang sekarang ini sedang dilaksanakan. Nah, kaitannya dengan revolusi industri mungkin tidak kita bahas dalam konteks sekarang itu, tapi menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aceh. Pertama, kurikulum kita, termasuk lembaga pendidikan kita itu bercirikan kompetensi based curriculum. Karena universitasnya kompetensi based curriculum, maka sepertinya kita bosan gitu ya dengan dalam merancang kurikulum itu profil, learning outcome, itu terminologi yang lazim kita bahas gitu, karena learning outcome itu menjadi penciri kompetensi bis itu. Mengapa profil lulusan itu harus jelas itu ada, dan jangan hanya menulis profil lulusan tanpa kita kembangkan pengalaman belajar apa untuk mencapai profil tersebut, itu harus dikaji dalam desain kurikulum. Nah, ini menjadi penciri kurikulum atau pendidikan di abad 21 ini. Nah, sudah barang tentu kompetensi based education itu mengelola kampus tidak mungkin dilaksanakan secara manual. Jadi mesti ada suatu infrastruktur ataupun kelengkapan sarana dan prasarana yang menopang kompetensi based education itu bisa dilaksanakan oleh
universitas. Ya salah satunya kita semua sudah mulai berupaya, termasuk membuat suatu struktur organisasi, ada unit yang bertanggung jawab untuk divisi TIK misalnya, ya. Ada divisi yang bertanggung jawab untuk pembelajaran e-learning. Jadi itu semua itu saya pikir langkah yang cukup bagus